"Siapa kau?" bentak Mar lalu menjambak menguliti wajah orang itu. Ternyata benar orang itu hanya memakai topeng. Topeng itu pun robek dan langsung copot dari wajah orang itu. "Kau?" Si ketua pertemuan berseru terkejut melihat wajah orang itu. Si ketua sangat mengenal si penyamar itu, karena si penyamar itu adalah anak laki-lakinya. Halo My Deristi, selamat mendengarkan kelanjutan novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Sekarang part 116. 3, 2, 1. Oh, ternyata ketua mengenal si penyamar ini. Menarik, kerjasama yang sangat menarik. Namamu terpilih sebagai pimpinan lagi. Dan laki-laki ini datang menyamar sebagai aku. Rencana bagus, sangat bagus. Kebetulan yang sangat bagus. Tapi sepertinya kalian tidak menyangka kalau aku masih hidup dan akan datang. Iya kan? Kata Mar mengejek sekaligus menahan amarahnya. Si penyamar yang sudah babak belur dihajar Mark tadi menatap Mark ketakutan. Dia diminta untuk menyamar sebagai Mark. Tentu saja dia menerima tawaran itu dan merasa sangat senang. Mark adalah idolanya, tapi idola itu sudah meninggal dan sekarang dia akan menggantikan kedudukan dan jabatan idola itu. Dia pasti akan jadi terkenal juga walau tidak setampan idolanya itu. Apalagi ayahnya merupakan ketua dewan direksi, jadi tanpa pikir panjang dia menerima tawaran itu dengan sangat senang. Tidak menyangka dia sudah babak belur bahkan belum mendapat apa-apa. Si ketua dewan direksi yang merupakan ayahnya itu menatapnya dengan sangat marah. Dia sangat berambisi untuk menguasai Dirgantara Company, tapi sama sekali tidak menyangka tindakan yang diambil oleh anaknya menyamar menjadi Mark. Dan sekarang mereka berdua ketahuan, bukan hanya dia yang akan terancam, tapi anaknya juga. Mereka pasti akan dipenjara dalam waktu yang lama. Masa depan anaknya sudah hancur. Si ketua lalu menoleh dan memohon pada Mark. "Om memang mengenal anak ini. Dia anak Om, tapi sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Kami tidak bekerja sama, apalagi merencanakan penyamarannya. Om sama sekali tidak tahu." Itu si ketua jadi terdiam dan tidak bisa melanjutkan perkataannya saat melihat tatapan Mar yang tidak percaya dan menyala marah padanya. "Clay, kau tahu apa yang harus dilakukan pada mereka?" kata Mark marah. Clay mengangguk. Beberapa orang berjas hitam masuk dan menyeret si penyamar juga ketua dewan direksi keluar ruangan itu. Suasana jadi mencekam. Setelah orang-orang itu keluar dari ruangan pertemuan itu, Mar berbalik menatap Dika, tersenyum, menghampiri dan memeluknya. "Nak." Mar mencium pucuk kepala Dika yang tiba-tiba menangis. Orang lain di ruangan itu tidak mengerti. Mereka hanya melihat Mar yang sebelumnya beringas menghajar si penyamar dan sangat dingin menatap si ketua berubah menjadi lembut saat memeluk anaknya. Hanya Alana dan anak-anaknya, juga 4 sahabat yang tahu kalau Mar baru pertama kali itu bertemu Dika anaknya. "Kalian tak apa-apa?" tanya Mar lalu menarik Dewa dan Amara ke dalam pelukannya juga. Mar memeluk dan mencium Amara, Dewa dan Dika. Pemandangan itu membuat orang-orang di ruangan itu ikut terharu. Bos mereka yang sudah lama mati, sudah kembali, bahkan sudah punya anak-anak yang besar-besar, anak yang cantik dan tampan-tampan. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba tepukan tangan riuh sudah memenuhi ruangan pertemuan itu. Si C bahkan menangis sesunggukan. "Bro," Dim bersuara mengingatkan Mark, "kita akan berkumpul di Rumah Putih. Sekarang Papa selesaikan dulu masalah di sini," kata Mar melepas pelukannya. "Om," suara Mona memanggilnya. Mar menatap Mona tersenyum. Melihat senyum itu, Mona langsung berlari memeluk Mar dan menangis. Om kesayangannya yang selalu menggendongnya sejak dia bayi, selalu menuruti apapun permintaannya dan selalu menyayanginya. Mona merindukannya. "Anak bodoh, Om akan menghukummu nanti. Sekarang duduk ya manis dengan anak-anak Om sampai pertemuan selesai ya," kata Mark. Mona mengangguk. Mike juga datang memeluk Mar tanpa kata-kata. Kita beralih pada sebuah rumah.
Si kacamata hitam menatap layar besar di depannya, menyaksikan semua yang terjadi di ruang pertemuan Dirgantara Company. Dia sangat marah, ingin menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya, tapi dia menahannya. Belakangan ini sudah banyak barang yang dia hancurkan. Barang-barang hancur dan dia harus membayar orang membersihkan barang-barang hancur itu. Juga harus membeli barang baru lagi. Bahkan saat dia merusak barang-barang di kamar hotel, dia harus mengganti rugi yang cukup banyak dan mahal. Dia mengeluarkan banyak uang, banyak waktu, dan banyak energi. Tapi semua rencananya tak ada yang berjalan sesuai keinginannya. Semua hancur seperti barang-barang yang sudah dihancurkannya. Dia sama sekali tak menyangka Mark masih hidup, bahkan sudah punya anak-anak yang besar yang akan jadi pewaris Mark. Dia merasa tertipu, sama sekali tak mendeteksi apapun pergerakan Mark itu. Tapi sudah sejauh ini, dia tak bisa mundur dan menyerah. Harus mencari cara dan jalan lain untuk mengambil alih Dirgantara Company, sekaligus harus menyingkirkan Mark lagi, juga menyingkirkan istri dan keturunannya. Dia harus melenyapkan siapapun yang menghalanginya. Dia harus bekerja keras lagi. Dia marah. Dia menatap Mike yang bersikap seperti kakak laki-laki sejati dengan memeluk Mark dan menunjukkan kegembiraan karena kehadiran Mark yang dikira sudah mati. "Anak bodoh, dasar tak berguna," teriaknya menendang sofa, tapi raut wajahnya berubah jelek dan meringis merasakan kakinya yang sakit. Dia mengambil handphonenya dan menelpon si IT. "Kau sudah menemukan lokasinya?" tanya si kacamata hitam agak berteriak tak sabaran. Si IT kerjanya lamban, dia ingin memecatnya, tapi selama ini hanya orang itu yang paling ahli dan bisa dipercaya. Hanya saja kerjanya terlalu lamban dan santai. Orang itu bekerja sesuka hati. "Saya sedang berusaha, Tuan. Sepertinya orang-orang itu sangat ahli. Saya tak bisa menembus mereka, malah justru saya yang terlacak. Saya dikejar, jadinya saya mengejar mereka sambil menghindar. Itu sebabnya saya nggak bisa kerja cepat-cepat, Tuan." "Tuan yang sabarlah, pasti saya bisa mencapai hasil. Kalau Tuan justru terus mendesak saya malah jadi tidak bisa fokus. Tuan sendirilah yang bekerja, saya mundur," keluh si IT. Laki-laki berkacamata hitam itu melempar handphonenya dengan emosi. Dia merasa tak berdaya. Kembali ke ruang pertemuan Dirgantara Company. Setelah berbicara dengan dewan direksi yang ada di situ, Mark memutuskan, "Pertemuan akan kita lanjutkan 1 jam lagi. Mulai sekarang aku yang ambil alih," teriak Mark yang disambut tepuk tangan meriah. Dengan menggandeng Dewa dan Dika, Mark langsung berjalan menuju ruangannya. "Bos mau kemana? Kita kumpulnya di ruangan Steve," kata Dio. "Kau salah satu dari mereka yang tak ingin aku kembali?" balas Mark galak. Dio langsung menggeleng dan berjalan di depan sambil melompat-lompat riang. "Berbalik, Bos. Aku orang yang paling senang Bos kembali. Aku sudah sangat rindu pada ruangan itu, sampai ingin menangis sekarang. Saking aku gembira, Bos," seru Dio sangat lucu. Dika sampai tertawa tergelak melihatnya. Saat sampai di pintu, Mark tak bisa membukanya. Dia lupa passwordnya. Dia dan Andre tadi melewati lift dan jalan rahasia langsung menuju ruang pertemuan. Belum masuk ke ruang kerjanya itu, Dika langsung menunjukkan keahliannya dan membukanya. Mark menatap putranya itu dengan sangat bangga. "Dengan hormat, Lady First," kata Mark dengan gaya menghormat, mempersilahkan Alana yang masuk duluan. Amara justru menarik tangan mominya itu dan menyatukan dengan tangan Mark. Mark tertawa menarik Alana dan ketiga anaknya bersama-sama masuk ke ruangannya. Yang lain mengikut di belakangnya. Suasana sangat bahagia. Mark menatap seluruh ruangan itu. Belasan tahun dia tak menginjak ruangan itu yang menjadi saksi perjuangan juga kesuksesannya. Tangannya perlahan menyentuh kursi juga meja kerjanya. Sudah agak usang. Ternyata Mike tidak mengganti atau merubah ruangan itu. Dio dan Clay sangat terharu. Tak lama, Steve dan Dim masuk. "Kami sudah memeriksa ruangan pertemuan. Sepertinya ada jaringan yang terkoneksi keluar. Masih diperiksa dan harus disterilkan. Semoga pertemuan selanjutnya aman," lapor Steve. Mark terdiam lalu menelpon.
Dokter, masih di tempat tadi? Kami di ruanganku. Kesinilah, kata Mar lalu menutup telepon. Tak lama Andre muncul. Semua orang heran karena Andre muncul dari balik rak buku. Jalan rahasia lagi? Tanya Dio melongo. Dulu aku membuatnya untuk menghindari awak media, juga menghindari para wanita, supaya aku aman keluar masuk ke kantorku. Gak disangka saat ini berguna untuk keamanan kita. Jaringan bocor keluar, itu artinya ada orang luar yang mengetahui apa yang terjadi tadi, juga mengetahui kalau aku masih hidup. Tadinya tidak apa-apa dan memang niatnya untuk menunjukkan kalau aku masih hidup. Tapi belum apa-apa, itu sudah mengancam keselamatan kita. Mike dan Mona mana? Tanya Mark. Aku meminta mereka ke ruanganku karena kupikir mungkin ada pembicaraan yang belum boleh mereka tahu. Aku akan memanggil mereka, kata Steve. Jangan dulu, terima kasih kau berpikir begitu. Karena menjadi sangat tidak aman, kita harus membuat rencana dan secepatnya menentukan siapa yang jadi pimpinan. Sekarang kita hanya punya waktu 1 jam, kata Mark. Dia menatap 3 anaknya yang menatapnya tak berkedip. Ada apa? Tanya Mark dengan suara yang tiba-tiba jadi lembut. Dedi keren, pantas dikejar para wanita. Dika sudah baca berita-berita Dedi. Playboy tampan dan kaya raya. Itu cool, Dad, kata Dika dengan tatapan memuja. Kau jadi seperti para wanita itu, memuja Dedi. Tapi memang benar-benar Dedi sangat keren. Tapi kok Dewa hampir tidak bisa menemukan foto Dedi? Ujar Dewa tersenyum, jelas-jelas sangat memuja Mark juga. 4 sahabat tertawa melihat Dika dan Dewa. Ada Papa, jadi siapa lagi yang harus memimpin perusahaan ini? Papa lah yang paling pantas, kata Amara yang disetujui 4 sahabat. Kalau menurutmu? Tanya Mar menatap Alana. Sejak awal aku tak ingin ikut campur, tapi karena anak-anak aku bersuara. Aku tidak setuju kalau anak-anak dilibatkan sekarang. Belum apa-apa mereka sudah terancam, kata Alana. Aku ingin mereka belajar dari awal, walau tak menyangka musuhku sudah menyerang duluan. Kalau begitu, kita berdua bicara, kata Mar lalu menarik tangan Alana ke ruang sebelah. Itu kamar Mark, karena dulu dia sering nginap di kantor karena pekerjaannya yang banyak. Dio langsung bersiut-siut menggoda. Cie, bilang saja kau cari kesempatan dalam kesempitan, goda Dio. Jangan ganggu, biarkan mereka berdua. Kita juga perlu diskusi serius dan cepat untuk bisa bantu Mar atasi masalah ini, kata Andre yang dari tadi hanya diam. Tunggu Paman, tetaplah mengobrol dengan biasa, jangan melihat padaku, kata Dika tiba-tiba. Dika mundur pelan-pelan dan berjalan memutar ke arah dinding di samping tempat duduk Mar. Dim dan Clay yang posisi berdirinya menghadap ke Dika terkejut saat jari Dika menunjuk sesuatu di antara buku-buku dan barang-barang yang ada di rak itu. Ada cahaya merah kehitaman kecil berkedip-kedip. Itu kamera. Ada yang memantau mereka tanpa mereka sadari. Kita tidak aman, kita ketahuan. Bye-bye my dearisty, see you next part. Mwah. Love you like I will. I'm the one who will stay.